Adu mulut hingga aksi saling dorong tak terelakkan antara pedagang dan petugas Satpol PP. Meski akhirnya sebagian bangunan pasar dirubuhkan alat berat untuk kepentingan revitalisasi. Pedagang menolak relokasi ke tempat penampungan sementara dan memilih bertahan karena masih memiliki sertifikat hak guna bangunan HGB hingga tahun 2029 mendatang. Aksi pedagang mereda ketika hujan namun dimanfaatkan petugas untuk merobohkan sebagian bangunan yang menyulut kemarahan pedagang hingga terlibat saling dorong dengan petugas. Pedagang meminta proses ganti rugi karena dana pembangunan pasar pada tahun 2000 lalu senilai bukan dari APBD. Dan mereka meminta harga sewa pasar baru nantinya tidak terlampau mahal. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang supir truk mengejar mobil truknya yang hilang kendali di tengah jalan tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram info.jakarta.pusat itu, tampak perjuangan seorang supir yang mengejar truknya yang hilang kendali di jalan tol. Diduga supir lupa menarik rem tangan saat berhenti di bahu jalan. Kejadian tersebut terjadi di sekitar exit gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam keterangan warganet, setelah bersusah payah, akhirnya sang supir berhasil mengambil alih kembali kendali truknya. Bus antar kota antar provinsi ludes terbakar di Sleman, Yogyakarta. Seluruh penumpang dapat dievakuasi sebelum api membesar. Bus PO Haryanto terbakar hebat di Jalan Ring Road Barat Gamping, Sleman, Kamis pagi. Api pertama kali muncul di bagian belakang bus jurusan Jogja Kudus tersebut. Sesaat kemudian, api langsung merembet dan membakar habis seluruh badan bus. Api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab terbakarnya bus diduga kuat dari korsleting listrik. Indikasinya dari korsleting AC, kemudian ada percikan. Setelah dari lampu merah dan hijau mulai ada kepulan asap, kemudian pengemudi memposisikan dengan situasi yang agak aman setelah kemudian berhenti di depan SMP 3 Gamping itu. Kasus terbakarnya bus saat ini masih ditangani Satlantas Polresta Sleman. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memasang status awas serta menghimbau menjauhi radius 4 km dari kawah gunung. Erupsi Gunung Ruang ini terjadi 2 kali, di mana erupsi pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April kemarin, yang menghasilkan awan panas setinggi 2.500 meter. Sementara erupsi kedua terjadi Kamis pagi dan kembali mengeluarkan awan panas setinggi 1.800 meter di atas permukaan kawah. Di samping itu, dampak dari erupsinya Gunung Ruang menyebabkan gempa seismik sebanyak 373 kali. Hal tersebut menyebabkan migrasi magma dari dalam menuju permukaan kawah. Masyarakat dihimbau agar menjauhi radius 4 km dari permukaan kawah. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Sulawesi Utara pada Rabu malam kemarin. Nampak masyarakat panik hingga mengevakuasi barang berharga untuk diselamatkan.
Warga yang bermukim di kaki Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara telah dievakuasi ke tempat yang aman oleh petugas gabungan. Pasca erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara yang terjadi pada Selasa dan Rabu malam kemarin, Gunung Ruang tampak diguyur hujan lebat dan tertutup awan tebal. Dalam rekaman gambar video yang diambil tim Basarnas, pelabuhan Tagulandang yang berjarak 5 km dari Gunung Ruang dipenuhi material batu kerikil dampak erupsi. Di desa Lempate dan Patehe yang berlokasi di kaki Gunung Ruang telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman di Rumah Sakit Batu Line Tagulandang dan Gereja Sion Lesa, juga lokasi-lokasi yang aman dari hujan abu vulkanik. Sementara itu warga yang berada di pinggiran pantai Pulau Siau yang masuk dalam radius 6 km rencananya juga akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terkait masalah evakuasi masyarakat dampak daripada meletusnya Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Hari ini rencana kami akan melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap korban-korban yang masih perlu dievakuasi. Siang tadi sebanyak 28 warga binaan lapas kelas 3 Tahuna Tagulandang dievakuasi menggunakan kapal KM Bima Sena milik Basarnas. Seluruh warga binaan dan petugas lapas selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Bitung untuk dipindahkan sementara ke lapas kelas 2B Bitung. Gunung Ruang kini telah dinaikkan statusnya dari level 3 siaga ke level 4 waspada. Warga diimbau agar tidak mendekat dalam radius 6 km dari kawah gunung. Pemerintah setempat pun juga menetapkan tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Video seorang pengemudi Fortuner arogan yang tertangkap kamera mengaku sebagai adik Jenderal TNI terlibat cekcok di jalan dengan pengendara lain ramai di media sosial. Belakangan diketahui bahwa plat dinas TNI mobil Fortuner tersebut adalah bodong. Video yang memperlihatkan cekcok antara dua pengendara yang terjadi di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 lalu viral di media sosial. Dalam video yang beredar tersebut terlihat salah satu pengendara tak terima lantaran mobilnya ditabrak oleh sebuah mobil Fortuner berplat dinas TNI pada saat antri masuk rest area yang tak jauh dari lokasi kejadian. Mobil Fortuner tersebut terlihat menghantam mobil lebih dari sekali hingga rusak. Pada saat cekcok, pengendara mobil berplat dinas TNI tersebut mengaku dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Atau kawan siapa? Kakak saya jenderal. Atau kawan siapa? Ya, tapi mobil berplat dinas TNI itu pun diketahui menabrak mundur mobil lainnya hingga mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Pengendara mobil Fortuner itu pun secara arogan mengaku bahwa dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Bahkan tak terima disalahkan, ia pun langsung kabur dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang ditabrak tersebut kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Didampingi kuasa hukumnya, pelapor keluar dari gedung Bareskrim Polri pada Selasa malam dan mengaku telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti serta menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan. Ada barang bukti yang diserahkan itu tadi berupa video ya, kita anukan lewat flash disk ya. Flash disk yang isinya adalah barang buktinya sebuah flash disk yang isinya rekaman terjadinya insiden. Juga adalah foto kerusakan kendaraan itu dan juga barang bukti seperti kepemilikan kendaraan daripada klien kami. Pemilik mobil Marcelina Deka mengatakan peristiwa itu berawal pada saat dirinya dan keluarga hendak beristirahat di rest area dan pada saat melakukan mudik Lebaran tahun 2024 lalu. Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun mengungkap bahwa plat nomor TNI pada mobil Fortuner adalah palsu.
Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Banten menangkap ular berjenis king cobra di rumah warga di Desa Jagabaya di rumah Warung Gunung Lebak, Banten. Sementara itu ular sanca dengan panjang lebih dari 3 meter ditemukan warga saat memangsa ternak mereka di Sumedang, Jawa Barat. Selama kurang lebih 30 menit, petugas dari Damkar Lebak berhasil menangkap dan mengeluarkan hewan melata berbahaya ini dari rumah warga. Mereka lalu memasukkan ular ke dalam karung dan mengikatnya, supaya tak lagi membahayakan penduduk. Saat ini, ular king cobra telah dibawa ke kantor Damkar Lebak dan nantinya akan dipindahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Serang. Sementara itu, warga Kebonjati ketakutan melihat ular besar yang berada di area kandang ayam. Diduga ular datang dari area kebun yang dekat dengan pemukiman warga. Diperlukan 3 orang dewasa untuk menangkap ular tersebut. Kemudian, ular akan dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari permukiman. Seorang ibu mencoba bunuh diri dengan membawa 3 anaknya di dermaga 2 Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Sang ibu kecewa ditinggal suaminya menikah lagi. Mau bunuh diri? Jangan. Wanita berusia 30 tahun ini mencoba menceburkan diri ke laut bersama 3 anaknya di dermaga 2 Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Saat itu, hujan turun deras. Percobaan bunuh diri tersebut digagalkan oleh polisi yang sedang berpatroli di sekitar dermaga. Wanita bernama Lina ini putus asa. Ia ditinggal suaminya yang telah menikah lagi. Sementara ia harus menghidupi 3 anaknya yang masih berusia 6 tahun, 3 tahun, dan 1 bulan. Lina dan 3 anaknya kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Agung untuk ditenangkan. Lina semula tinggal di Medan, Sumatera Utara. 2 bulan lalu, ia pulang ke Tanggamus untuk melahirkan. Untuk sementara motif menurut keterangan korban, karena dia merasa sakit hati karena suaminya menikah lagi di Medan. Polisi kemudian menghubungi pihak keluarga suami Lina untuk menyerahkan Lina dan 3 anaknya. Komplotan pencuri buah kelapa sawit diringkus Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Aksi tersebut diduga melibatkan 2 perusahaan sebagai pengepul hingga pengolah buah sawit hasil curian. Komplotan pencuri sawit diringkus Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. 7 orang bekerja sama mencuri buah sawit di wilayah Mentaya Hulu. Peran mereka berbeda, mulai dari memetik, mengangkut, hingga menampung sawit curian. Sawit kemudian dijual ke 2 perusahaan. Pencurian sudah berlangsung sejak Desember 2023 lalu. Nilainya puluhan miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan kita mengetahui dengan detail siapa pelaku, mulai dari penjara, penyedia jasa, turut membantu, turut memfasilitasi, sampai dengan sopir, pemegang DO, SPK, sampai dengan pabrik pengolah hasil curian. Polisi masih mengembangkan kasus ini, mengamankan 2 mobil pickup, 6 truk, dan 2 ton buah sawit hasil curian. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 23,8 kg asal Malaysia yang dibawa oleh seorang kurir di salah satu apartemen di Kota Medan, Sumatera Utara. Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia yang masuk dari jalur laut pesisir Sumatera Utara. Ini sisanya. Narkoba jenis sabu seberat 23,8 kg ini disita dari tangan seorang kurir berinisial AFS yang disimpan di sebuah kamar salah satu apartemen di Kota Medan, Sumatera Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku tengah menyimpan sabu yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan dan Palembang. Tersangka mengaku mendapatkan upah dari membawa barang haram ini sebesar 10 juta rupiah setiap 1 kilogram sabu. Petugas berhasil mengamankan 20 bungkus plastik teh Cina ya yang ada di depan. Sebagai informasi, pengakuannya si tersangka ini sebelumnya sudah mengedarkan 30 kilo. Ya, 30 kilo
Dan ini masih dikembangkan oleh Satuan Narkoba. Yang sudah diamankan ada 20 kilo, yang rencananya ini akan diedarkan 10 kilo akan diedarkan ke arah Palembang dan sisanya diedarkan di Kota Medan. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Viral video 4 anak menganiaya seekor anjing Maltase dengan batako di Jember, Jawa Timur. Hewan malang itu kemudian mati setelah mengalami kesakitan selama 24 jam. Inilah video detik-detik terakhir hidup Vicky, seekor anjing Maltase yang menjadi korban penganiayaan. Ia berteriak kesakitan karena luka di tubuhnya. Hewan peliharaan milik warga Telengsari, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur meregang nyawa 1 hari setelah dipukuli dengan batako oleh sekelompok anak. Vicky ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas di depan rumahnya. Ia tergeletak bersimbah darah. Enggak berani aku. Penolong sempat mengira Vicky sudah mati. Ini udah mati sih. Peristiwa ini terjadi pada 10 April lalu. Selanjutnya. Kejadian yang dialami Vicky terekam kamera CCTV. Dalam rekaman berdurasi 1 menit tersebut, terlihat 4 anak menganiaya anjing mungil itu lalu kabur setelah Vicky menggelepar. Pemilik Vicky, Victor, sangat terpukul. Warga Magelang, Jawa Tengah ini membawa anjing kesayangannya ke Jember saat mudik ke rumah mertua. Keluarga korban dan pelaku sempat mediasi, tetapi tidak mendapat titik temu. Pemilik Vicky akhirnya memutuskan melaporkan penganiayaan Vicky ke polisi. Pasca Lebaran, harga daging ayam dan sayuran di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih tinggi. Harga daging ayam kini mencapai Rp45.000 per kilo. Sepekan pasca Lebaran, harga daging ayam dan sayuran di Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih tinggi. Daging ayam dijual seharga Rp45.000 per kilonya, biasanya hanya Rp35.000 per kilogramnya. Tingginya harga daging ayam dipicu harga dari distributor yang sudah mahal. Harga daging ayam pasca Lebaran harganya sekarang berapa, Bu? Harga sekarang 45. Ya. Tadinya berapa, Bu? Apa? Tadinya selebaran berapa, Bu? Lebarannya 48, 50. Ada penurunan, tapi masih tinggi ya? Iya. Selain harga daging ayam, harga sayuran mulai dari cabai merah, tomat, dan bawang merah juga masih tinggi. Harga cabai merah dijual Rp60.000, tomat Rp35.000, dan bawang merah Rp70.000 per kilonya. Masih tingginya harga kebutuhan pokok dipicu akibat pasokan berkurang sejak Lebaran kemarin. Diperkirakan harga kebutuhan pokok masih tinggi karena permintaan meningkat, banyaknya warga yang hajatan seusai Lebaran. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok turun agar omset mereka kembali normal. Pemirsa, perjuangan dan kegigihan Timnas Indonesia U23 terbukti membuahkan hasil. Menghadapi Australia di laga kedua Grup A Piala Asia U23, pasukan Sintayong berhasil meraih kemenangan perdana. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Bermain di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar. Indonesia dan Australia sama-sama tampil menekan. Australia mendapat peluang emasnya menyusul Komang Teguh dinyatakan handball di area kotak terlarang melalui tayangan VAR. Namun sepakan algojo Australia, Mohamed Toure berhasil digagalkan Hernando Ari. Starts his move there. He has read that perfect match against. Pasukan Garuda pun mendapat giliran mengancam area pertahanan Australia melalui sepak pojok. Sepakan Nathan Choaon berhasil disambut tandukan Komang Teguh. Indonesia unggul 1-0. Tricky corner kick for all and sundry. And when the shot came back in from right in... Memasuki babak kedua, Australia meningkatkan intensitas tekanan
dan Indonesia pun lebih banyak bertahan. Australia memang sempat beberapa kali mengancam, namun barisan pertahanan yang dikomandoi Rizky Ridho dan Hernando Ari masih sulit ditembus. Hingga babak kedua berakhir, skor 1-0 tak berubah. Indonesia raih kemenangan perdananya di fase grup Piala Asia U23. Berikutnya, Indonesia akan menghadapi Yordania pada hari Minggu 21 April 2024. It's an enormous victory for Canada.